Bolehkah orang Kristen meng-cancel orang lain? Firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 1-2 berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara, di zaman sekarang ada istilah sangat populer, cancel culture. Cancel culture itu artinya gini, sedikit salah ya di-cancel. Salah bicara dihapus, gagal sekali dianggap selesai selamanya. Media sosial cepat menghukum, netizen cepat memutuskan, dunia cepat menutup pintu. Pertanyaannya hari ini, bolehkah orang Kristen melakukan hal yang sama? Bolehkah orang percaya meng-cancel orang lain? Mari kita lihat, bukan dari opini, tapi dari firman Tuhan. Mari kita bahas. Apa itu cancel menurut pola dunia? Cancel dalam budaya dunia berarti menolak seseorang sepenuhnya, menghapus nilai orang itu, menutup kesempatan pemulihan, mengunci seseorang di masa lalunya. Prinsip dunia, sekali salah, selesai. Tetapi prinsip Injil berbeda. Sekalipun jatuh, masih ada pemulihan. Yesus tidak datang untuk meng-cancel, tapi menebus. Perhatikan, bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa. Perempuan yang berzina di Yohanes 8. Semua orang siap melempari, Yesus tidak meng-cancel dia. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ada dua hal di sini. Yang pertama, tidak membenarkan dosanya. Lalu yang kedua, juga tidak membuang orangnya. Kita lihat sekarang, Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau pakai cancel culture, itu Petrus tidak layak jadi rasul. Petrus tidak layak melayani. Petrus tidak layak dipercaya lagi. Tapi Yesus memulihkan Petrus di Yohanes 21. Bahkan menjadikannya pemimpin gereja mula-mula. Yesus tidak menghapus orang. Yesus memulihkan orang. Nah sekarang kita lihat. Bedakan antara menghakimi dengan menegur. Ini penting sekali. Alkitab melarang kita menghakimi. Tetapi mengizinkan menegur dengan kasih. Menghakimi itu artinya menutup masa depan orang. Menetapkan label permanen. Menghukum tanpa kasih. Senang melihat orang jatuh. Kalau menegur itu artinya bertujuan memulihkan, dilakukan dengan rendah hati, dilakukan dengan kasih, dilakukan dengan harapan. Nah di Galatia 6 ayat 1 berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Nada hati menentukan segalanya. Pertanyaannya, adakah saatnya orang Kristen menjauh? Jawaban jujur, ya adalah. Tetapi bukan untuk meng-cancel, melainkan menjaga batas. Alkitab mengajarkan begini, menjaga kekudusan, menghindari pengaruh jahat, memberi disiplin rohani. Contoh di 1 Korintus 5, jemaat diminta mengambil jarak dari orang yang terus-menerus hidup dalam dosa tanpa mau bertobat. Tetapi tujuannya tetap adalah pemulihan, bukan pembuangan permanen. Nah perbedaannya, dunia menjauh untuk menghukum, tapi gereja menjauh untuk menyadarkan. Kita sendiri hidup dari kasih karunia. Mari kita jujur, kalau Tuhan memakai cancel culture, maka tidak ada satupun dari kita yang lolos. Roma 3, 23 dan 24 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Efesus 2:8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Katakan amin. So kalau kita hidup dari pengampunan, bagaimana kita bisa menutup pintu pengampunan bagi orang lain? Yesus berkata, yang diampuni sedikit, mengasihi sedikit. Orang yang sadar dirinya diampuni akan sulit meng-cancel orang lain. So respon Kristen yang benar adalah, jika ada seseorang yang jatuh, doakan dia. Tegur dia dengan kasih, beri kesempatan bertobat. Tetapkan batas jika perlu. Jangan gosipkan. Jangan bunuh masa depannya dengan mulut kita. Ingat, Tuhan spesialis memulihkan reputasi yang rusak. Nah sekarang ujian terbesar adalah saat kita yang terluka. Ini bagian tersulit. Lebih mudah mengampuni kesalahan kecil daripada pengkhianatan besar. Tetapi salib mengajarkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pengampunan Kristen adalah bukan menyangkal luka, bukan membenarkan dosa, tetapi melepaskan hak membalas. Gereja adalah tempat pemulihan, bukan pembuangan. Gereja bukan museum orang suci.
Gereja adalah rumah sakit orang berdosa. Jika gereja mulai meng-cancel, maka gereja berhenti menjadi gereja. Kesimpulannya, bolehkah orang Kristen meng-cancel orang lain? Jawaban Alkitabiah adalah tidak untuk membuang selamanya, tidak untuk menghakimi permanen, tidak untuk mematikan masa depan orang. Boleh kalau untuk menegur, boleh memberi disiplin, boleh menjaga batas, dan selalu membuka pintu pemulihan. Ingat, Yesus tidak datang untuk meng-cancel, tapi untuk menebus saudara dan saya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.